Shalom saudara, kembali kita bertemu di dalam Perenungan Gema. Saya berharap hari ini saudara boleh sehat, boleh terus semangat di dalam menjalani hari. Nah, hari ini kita akan membahas dari satu nats Alkitab terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 7 mengenai pentingnya teguran bagi seorang pemimpin. Nah, seperti apa saya mengajak kita untuk terlebih dahulu berdoa, kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang ya Tuhan di hadapan-Mu, berdoa kepadamu, mohon penyertaan-Mu akan renungan kami hari ini. Biarlah Tuhan yang boleh bukakan, Tuhan singkapkan segala yang terselubung, dan biarlah kami boleh mengerti, memahami, terlebih lagi melakukan akan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan dan kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, nats hari ini singkat sehingga saya akan membacakan keseluruhannya, yaitu dari pasal 12 ayat 1 sampai 7. Nah, hari ini saya akan membaca bagi saudara dari terjemahan TB2 ya, sehingga mungkin agak berbeda sedikit dari Alkitab yang saudara punya. Demikian. 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 7. Peringatan Natan, pertobatan Daud. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar bersama dia dan anak-anaknya, makan dari makanannya yang sedikit, minum dari cawannya, dan tidur di pangkuannya, bagaikan anak perempuan baginya. Seorang musafir datang kepada orang kaya itu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk dimasak bagi pengembara yang datang kepadanya. Ia lalu mengambil anak domba betina milik si miskin dan memasaknya untuk orang yang datang kepadanya itu. Daud menjadi sangat marah terhadap orang itu. Dan ia berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang berlakukan itu harus mati. Anak domba pendeta itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan tidak mengenal belas kasihan." Kemudian kata Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul." Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah saudara, sebuah peribahasa menyatakan demikian. Tak ada gading yang tak retak. Kira-kira saudara tahu tidak artinya? Tak ada gading yang tak retak. Artinya, pemimpin yang paling besar, paling disegani, bahkan paling rohani di dalam sejarah Israel, yaitu Daud, sebagai raja yang dihormati, namun ternyata dia memiliki kelemahan, kekurangan. Ya. Dan kitab suci tidak menyembunyikan kesalahan daripada Daud ini, kesalahan yang terutama sangat fatal, yaitu dosa perzinahan dan pembunuhan tingkat 1. Sebagai raja yang memegang kekuasaan tertinggi, terlalu sedikit jika ada, ya mungkin tidak ada, mungkin ada, tapi sedikit orang yang berani, tanda kutip, menyentil Daud, ya, menegur Daud. Karena resikonya adalah kehilangan hak istimewa untuk berada di dalam lingkaran terdalam raja. Bahkan mungkin orang itu akan bisa kehilangan nyawa, padahal seorang pemimpin, siapapun itu, terutama seorang pemimpin, sangat memerlukan orang di sampingnya yang berani menegur saat dia melakukan kesalahan. Makin terhormat, makin tinggi posisi seorang pemimpin, makin serius akan kebutuhan ini. Ya, kita sama-sama setuju ya. Semakin tinggi posisi orang, semakin tinggi posisi seorang pemimpin, maka dia membutuhkan teguran lebih lagi. Tetapi kalau kita lihat di dalam kisah Raja
Daud ini ada, gitu ya. Ada yang berani menegur dia. Siapa? Kita lanjutkan. Nah, Yoab, panglima di dalam pemerintahan Raja Daud, dia sebenarnya adalah boleh dikatakan sebagai seorang tangan kanan raja. Ya, dia bukannya tidak mengetahui akan rencana pembunuhan, rencana busuk daripada Raja Daud untuk membunuh Uria yang menjadi skenario daripada Raja Daud. Bahkan setelah Uria mati karena sengaja dia ditempatkan di posisi paling berbahaya di dalam pertempuran, ya, Yoab mengkonfirmasikan kematiannya kepada Raja Daud. Nah, sebagai seorang yang sangat dekat dengan raja, ya, salah satu ya terdekat dengan raja, Yoab ini sebenarnya punya akses dan kesempatan untuk menegur sang raja. Tetapi kita melihat bahwa hal ini tidak dia lakukan. Nabi Nathan-lah yang mengambil peranan saat itu, saat Tuhan mengutus dia untuk menegur Raja Daud. Dengan hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya, Nabi Nathan membeberkan kesalahan Raja Daud melalui sebuah perumpamaan yang sudah tadi kita baca bersama. Puncaknya, Nabi Nathan menunjuk muka Raja Daud dan berkata, "Engkaulah orang itu." Ya, engkaulah orang itu. Dan kita melihat di sana dikatakan bahwa betapa terkejutnya akan Daud, sang raja. Ia tidak menyangka bahwa ada orang yang berani menuding dirinya secara gamblang, secara terang-terangan. Sebelumnya, ia dengan berapi-api menyatakan bahwa dia berniat untuk menghukum mati orang yang dikisahkan di dalam perumpamaan itu. Ya. Bayangkan efek kejut yang sangat besar yang dihasilkan oleh tindakan berani daripada Nabi Nathan ini. Kondisi hati raja langsung berbalik 180 derajat. Tapi kita bersyukur bahwa Nabi Nathan berani mengambil resiko untuk memberi diri dipakai Tuhan untuk menegur Raja Daud. Nah, kalau kita melihat kisah tadi, kita menyadari bahwa terdapat bahaya-bahaya yang besar yang dihadapi oleh para pemimpin. Bahaya kesombongan, haus akan popularitas, merasa selalu benar, dan merasa tidak tergantikan oleh orang lain. Adalah titik-titik buta atau blind spot, seperti yang kita alami kalau kita menyetir mobil. Ya, ada titik-titik buta yang tidak bisa kita lihat sehingga kemungkinan untuk menabrak itu besar. Demikian juga pemimpin-pemimpin yang berada di posisi yang tinggi. Sombong, haus popularitas, narsistik, merasa selalu benar, merasa kalau tidak ada saya, gereja ini tidak akan jalan. Kalau tidak ada saya, pelayanan ini akan sia-sia. Itu yang terjadi. Sering tidak disadari oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu, para pemimpin tentunya memerlukan akan Nathan yang berani menunjuk tepat pada hidup mereka, di batang hidung mereka, para pemimpin itu, dan berkata, "Kamu salah. Kamu salah. Kamulah orang yang melakukan kesalahan itu, bukan orang lain." Karena itu, firman Tuhan hari ini memberi teguran kepada kita para pemimpin. Hai, para pemimpin. Bersyukurlah jika ada seorang Nathan yang tanpa basa-basi mengatakan, "Kamu sombong, kamu munafik, kamu narsistik, kamu bukan orang yang maha tahu." Orang yang seperti ini akan menolong daripada para pemimpin, daripada Anda, daripada saya, untuk terjaga bahwa kita harusnya sadar akan dosa dan kembali kepada jalan yang benar. Jika Anda seorang pemimpin, jika saudara adalah seorang pemimpin, apakah saudara memiliki seorang Nathan di sekitar diri saudara? Biarlah ketika ada Nathan itu di sekeliling kita dan mau menegur kita, kita boleh belajar untuk menerima dan berbalik daripada dosa kesombongan, dosa kemunafikan, dosa mau menang sendiri, dosa selalu mau diri benar. Dan biarlah teguran itu mengubahkan kita, sehingga sebagai pemimpin kita boleh menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang bijaksana,
pemimpin yang bisa menuntun akan rakyat di bawahnya, para bawahan di bawahnya, untuk berjalan di dalam jalan Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau firman-Mu hari ini mengingatkan kami. Kalau Tuhan boleh tempatkan kami sebagai pemimpin, biarlah kami boleh menjadi pemimpin yang setia, yang boleh membuka telinga untuk para Nathan, yang boleh menegur kami akan segala kekurangan kami. Mungkin kami tidak sadar, tapi biarlah kami boleh sadar, sehingga melalui teguran kami boleh berubah dan kembali kepada jalan Tuhan, menjadi pemimpin yang benar, yang membawa para bawahannya untuk boleh ya Tuhan terus di dalam Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk teguran-Mu hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan kami di dalam menjalani kehidupan kami, baik kami sebagai pemimpin maupun kalau Tuhan tempatkan kami sebagai para Nathan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sisa hari kami dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari saudara. Tuhan Yesus memberkati.